Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raju Afiati Pradana, NPM 247829091 dari kelas 2C. Di sini saya akan mempraktekkan paket tracer 716, yang dimana kita akan menggunakan Wireshark untuk memeriksa Ethernet fan. Jadi dalam aktivitas kali ini kita akan belajar mengenai layer 2, konsep dari layer 2. Lalu kita akan menganalisis header frame information. Lalu untuk menganalisis atau melakukan praktik ini kita menggunakan sebuah aplikasi yaitu Wireshark untuk menganalisis konsep dari layer 2 ini. Jadi di sini kita nggak perlu Cisco pakai tracer ya. Jadi kita akan menggunakan satu perangkat yang kita gunakan saat ini. Jadi di sini terdapat bidang atau bagian header frame Ethernet 2 ya. Di sini kita akan memeriksa di Ethernet ini. Jadi di dalam bagian Ethernet 2 di sini terdapat informasi mengenai frame, setelah itu destination address, lalu source address, setelah itu frame tipe, lalu data dan juga FCS. Setelah itu kita memeriksa konfigurasi jaringan di PC. Jadi di sini ada sebuah contoh kasus dulu ya. Ada kasus di instruksi di sini terdapat MAC address-nya ini ya, A01F AH50FDC8 dengan IPv4-nya, IP address-nya 192.168.1.147. Default gateway-nya 192.168.1.1. Selanjutnya di sini di step 3 kita memeriksa Ethernet fan di Wireshark-nya. Nah, di sini ditampilkan di instruksi ini ya. Fan ini yang berarti Ethernet 2. Jadi di sini kasusnya saat dia ping si default gateway-nya. Ini source-nya, source IP-nya 192.168.1.147. Ya, lalu default gateway 192.168.1.1, tapi dia mengeping default gateway-nya. Nah, saat dia ping terdapat di bagian Ethernet 2 di sini terdapat source ya, source MAC address, setelah itu destination MAC address-nya, tapi di sini masih belum diketahui ya. Lalu di sini ada ya tipe message-nya atau ya frame tipenya, lalu di sini address resolution protocol request. Nah, di bagian bawah ini kita bisa sebutkan ya sebuah byte. Nah, di sini byte-nya, panel byte ya sebutannya. Lalu selanjutnya ini screenshot ini meng-highlight time detail pada ARP reply sini ya, yang lengkapnya. Jadi saat dia ping default gateway-nya dapat source beserta name device-nya, nama dari perangkat, lalu destination-nya dengan MAC address
Ini lalu selanjutnya, nah ini tipe ERP ya, tipenya ERP. Oke. Selanjutnya, oke, di sini udah diringkas ya dikit. Dia sudah mengumpulkan informasi dalam bentuk tabel. Jadi di sini bagian slotnya tidak ditunjukkan pada gambar ya. Lalu destination address-nya dia masih broadcast atau dalam bentuk FFF ya awal. Dan FFF. Selanjutnya source address-nya Dell 50 F01 nya sudah kita lihat. Source-nya ini ya, bener ya. Yang dimana di pada bagian destination address atau source address di sini pada layer 2 tentunya dia ini pastinya dalam bentuk heksadesimal dengan 12 digit ya, 12 digit heksadesimal random tentunya. Lalu frame tipenya 0806. Nah, jadi di sini 0806 ini frame tipe untuk RFP dan RFP doang ya. Kalau 0x0800 dia mewakili IPv4. Nah, ini datanya adalah RFP, lalu FCS-nya tidak ditunjukkan dalam gambar. Lalu apa informasi yang signifikan tentang pada konten pada isi destination address field. Jadi dalam kolom destination address ini informasi yang paling penting lah ya. Jadi semua host pada LAN akan menerima frame siaran ini ya dalam bentuk DRP. Lalu host dengan alamat IP 192.168.1.1 atau yang bisa kita bilang default gateway-nya ini akan mengirim sebuah reply unicast ke sumber atau host PC saat kita melakukan sebuah ping ya, sebuah ping ke default gateway-nya. Lalu pertanyaan kedua, mengapa PC mengirimkan siaran IRP sebelum mengirim permintaan pin pertama? Jadi jawabannya PC di sini tidak dapat mengirim permintaan pin ke host hingga menentukan alamat tujuannya. Jadi kan alamat tujuannya ya nggak ada ya, dia masih broadcast dalam bentuk FFF sehingga dapat membuat sebuah header untuk permintaan untuk permintaan pin tersebut. Nah, terjadilah proses ERP yang digunakan untuk meminta alamat MAC host dengan alamat IP yang terdapat dalam ERP gitu. Jadi di sini fungsi ERP di sini untuk meminta destination MAC address-nya saat kita tidak mengetahui MAC address si tujuannya. Lalu MAC address pada source MAC address pada flash frame di sini source-nya adalah F01 FAF50 FDC8. Selanjutnya vendor dari source MAC DRP reply vendor ya, jadi vendor ini seperti ya ownernya lah. Di sini Dell ya. Source-nya ini Netgear. What portion of the MAC address is the OWI?
Jadi di sini kita lihat di mana? Bagian ini dari alamat MAC yang merupakan tiga aktor pertama dari alamat MAC. Tiga aktor pertama dari alamat MAC. Selanjutnya kita skip dulu ya, saya kurang tahu. Nah, selanjutnya berapa nomor seri NIC sumbernya. Jadi serial NIC di source-nya, source nomor NIC source-nya. Di sini kita lihat ya, 99C572. Oke, selanjutnya kita ke step selanjutnya, yaitu kita akan menggunakan WhatsApp dan analisis Ethernet fan-nya. Jadi di sini kita akan mendemokan menggunakan perangkat yang kita gunakan saat ini. Kita buka command prompt ya, lalu kita di config. Jadi di sini karena saya menggunakan WiFi ya, di sini MAC address-nya 02.E2.44.5CB, IP address-nya 192.168.1.4 dengan default gateway 192.168.1.1 ya. That is the IP address of the PC default gateway. Di sini 192.168.1.1. Jadi kita akan membuka WhatsApp-nya. Lalu nanti setelah kita buka, lalu kita pencet WiFi. Nah, setelah itu kita akan memfilter tipenya hanya, atau event listnya kita hanya ini ya, filter jadi ICMP sini ya, ICMP. Oke, masih kosong. Lalu kita dari command prompt ping the default gateway yang digunakan saat mencatat pada sesuatu. Jadi kita akan ping default gateway ya, yang dimana default gateway-nya di sini sama seperti pada step pertama, ping 192.168.1.1. Oke, berhasil. Selanjutnya setelah kita ping, klik di start capture icon. Ya, berhentikan. Udah. Oke, selanjutnya kita periksa echo ping yang pertama, permintaan echo ping yang pertama di WhatsApp. Lalu kita akan ya menjawab beberapa pertanyaan di sini. Jadi di sini terdapat catatan ya, sebuah catatan di mana di panel bagian atas itu adalah klik panel bagian atas, berarti ini ya, panel bagian atas.
Selanjutnya kita akan melihat sebuah copying request di bawah info, filenya di bawah judul info. Lalu garis tersebut sekarang akan sorot. Nah, dia kita periksa lah ya. Sini kita periksa di ini alternatif 2. Di sini what is the MAC address of PC ini. Jadi MAC address dari PC ini dulu ya. MAC address dari PC ini adalah yang berarti source-nya. Di sini 02 E2 14 CB. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kalau kita menggunakan IP config tadi, benar ya, benar. Lalu default gateway MAC address-nya di sini adalah destination, jadi di sini ya 6C D7198222B80. Kemudian selanjutnya what type of frame is display, tipe frame ya, tipe frame yang di sini adalah IPv4 dengan kode yang 0x0800. Lalu kita bisa klik line apa saja yang ada di tengah ya, yang meng-highlight bagian dari frame X dan ASCII untuk paket bytes. Apa ini paket bytes? Paket bytes span-nya atau bagian paket bytes-nya ada di bawah section sini ya. Karena saya lebarin jadi dia munculnya di samping. Lalu klik garis internet protokol internet, lalu di bagian tengah dan periksa apa yang disorot pada panel paket bytes, apa ejaan dua terakhir yang disorot, ya di sini ini ya, H dan I. Selanjutnya pencet kita scroll dulu. Selanjutnya what's device and MAC address yang ditampilkan pada destination address. Jadi di sini nama device-nya di sini Fiber Home Tel dengan MAC address-nya 6C1982B80. Selanjutnya kita ke MAC address dari device ya. Kalau MAC address dari device ini 822280. Selanjutnya capture packet for remote host. Jadi kita akan melakukan hal sama tapi kita menggunakan jaringan yang di luar kita gitu, atau bisa dibilang jarak jauh lah ya. Jadi dia tidak sama jaringannya dengan kita. Jadi di sini kita akan ping cisco.com. Ini kita restart dulu. Kita restart, lalu kita ping cisco.com. Oke, lalu kita stop. Setelah kita stop, di sini tentukan source dan destination MAC address-nya dari copying yang pertama ini. Jadi di
Di sini destinationnya address destination address ini ya 6 destination 6C D7 1982 yang berarti dia destinationnya print dulu ya ke gateway-nya sama ya, nggak berubah dia destinationnya, jadi dia jalan ke gateway dulu atau dengan IP 192.168.1.1 ya kalau tadi source-nya di sini belakang kita ya, MAC address dari belakang kita 02E4445CB. Lalu di sini tipenya masih IPv4 source IP definition IP address dalam di data field of the frame. Apa alamat IP? Oke, alamat IP-nya kita lihat dulu di sini ya, internet protokol source-nya itu 192.168.1.4. Tapi destination-nya sini si Cisco ya, alamat si Cisco yaitu 23.22.3.1.1.4. Lalu kita bandingkan alamat-alamat yang sudah kita kumpulkan itu. Satu-satunya alamat yang berubah adalah alamat IP ya, alamat IP tujuannya atau destination-nya. Tapi di sini destination MAC address-nya dia nggak berubah. Mengapa alamat IP tujuan tersebut berubah? Sedangkan alamat tujuannya tetap sama. Jadi ini kasusnya sama kayak di saat kita ping di jaringan lokal ya. Jadi dia MAC address-nya sama, di sini IP-nya yang berubah ya. Jadi di frame layer 2 dia ini tidak menyediakan LAN. Nah, saat kita ping pada host jarak jauh, jadi sumber ini akan menggunakan alamat MAC gateway default-nya. Jadi dia kayak step by step gitu untuk ke tujuan aslinya. Jadi gateway default itu menerima paket ya, dari paket ini, lalu menghapus informasi frame layer 2 dari paket, lalu membuat header frame baru dengan alamat MAC of berikutnya. Nah, proses ini berlanjut dari router ke router hingga paket mencapai alamat tujuannya. Jadi bisa dibilang seperti proses tracer route ya. Jadi pada proses tracer route itu kan dia melacak step by step ya saat kita ping host jarak jauh. Jadi dia bertahap. Misalnya kita ping Cisco ini dari sumbernya perangkat ini ya, lalu nanti dia akan masuk paketnya ke gateway terlebih dahulu gitu. Lalu lanjutlah ke tracking berikutnya. Oke, mungkin itu saja praktik yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam praktikum ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.